Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Selamat kembali kita hadir dalam satu rangkaian majelis ilmu, majelis yang mulia untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki sifat ya senantiasa mencurahkan penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka malam hari ini pun kita belajar melalui makhluk-makhluknya Allah yang mulia. Salah satunya adalah kita belajar dari para ummahatul mukminin, insyaallah. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada malam hari ini yang spesial dipersembahkan disupport oleh Majelis Ilmu yang Mulia, yakni One Week One Juice Geria Aulia, yang kita rutin juga membersamai baik itu kajian secara offline maupun online. Kalau mungkin yang online di pertemuan sebelumnya ya kita juga belajar seperti ini, maka malam hari ini kita spesial akan belajar sungguh-sungguh terkait dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya bagi para ya orang-orang yang beriman, yakni salah satu kita belajar mengambil kisah hikmah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini, silahkan ketikkan di kolom chatnya, ya pastikan diri kita dengan mengetikkan di kolom chat ini kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Semoga dengan wasilah hadirnya kita di majelis ilmu ini, dengan tulus kita ridho hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan hadirkan buahnya. Apa saja buahnya kita hadir di majelis ilmu? Allah akan hadirkan ketenangan. Allah akan curahkan sakinah di hati kita. Allah akan curahkan kita dengan penuh rahmatnya. Kita dinaungi dengan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat menyertai kita dan turut pula mengaminkan doa-doa kita. Nah, sekiranya hadir pada malam hari ini ada nggak yang ingin sekali hajat-hajatnya diijabah? Yuk ketikkan di kolom chatnya. Bismillah ya. Saya ya niat sungguh-sungguh belajar ini lillahi ta'ala. Semoga Allah ijabah hajat-hajatnya. Ketikkan dari mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga dengan kita mengetikkan ini dengan lurus niat yang utama ini, Allah akan hitung kehadiran kita ini sebagai ya wa amalan mutaqabbalan, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ini sudah mulai ada yang mengetikkan ya yang hadir, Masya Allah ya. Ada Bunda Nila dari Klaten, ya Masya Allah, ini istimewa sekali. Ini beliau ini ya Khatibul Ma'hadnya, ini ya beliau ini yang khidmat luar biasa di ya One Week One Juice Gria Aulia. Beliau ini adalah pimpinannya ya dari Gria Aulia, Masya Allah. Terima kasih Bunda Nila yang sudah hadir pada malam hari ini. Siapa saja yang lainnya, sahabat filah yang sudah hadir, mohon ketikkan di kolom chatnya, kita doakan. Semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Ya Masya Allah, ini ada Bu Isna dari Jogja, ya Masya Allah, Barakallah sudah hadir. Dan yang spesial, yang sungguh khusyuk pada malam hari ini, yang juga menyalakan videonya, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Saya doakan dengan hadirnya kita ini, menjadikan penuh dengan keberkahan hadirnya. Ya Masya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Ada Bunda Yulianti dari Karanganyar hadir. Masya Allah, Bunda Yulianti, ya Masya Allah, penuh berkah. Ada Bunda Sita dari Depok, dari Jakarta, ya Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Masya Allah, ada Bunda Marni, ya Masya Allah, dari Klaten juga nih, istimewa ya, jamaah-jamaah istimewa semuanya. Baik, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ridhoi, Allah hadirkan ya penuh dengan rahmatnya kita belajar pada malam hari ini. Spesial tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan Ummahatul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebuah teladan dari para ya ibunda para kaum mukminin, Ummahatul Mukminin, spesial series yakni Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala.
mengapa sih kok penting sekali kita belajar pada malam hari tentang Ummahatul Mukminin ini? Ya, penting aja apa penting banget nih kira-kira ya, Masya Allah. Ya, karena setidaknya ada dua hal. Sejatinya banyak sekali teman-teman, tapi setidaknya ada dua hal. Yang pertama, karena ya Ummahatul Mukminin itu adalah satu gelar yang memang istimewa Allah hadirkan langsung. Ya, Masya Allah, ini gelar mulia langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama ya bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Artinya nabi itu lebih mulia, lebih utama dari orang-orang yang beriman daripada ya orang-orang yang beriman itu sendiri. Wazwajuhu ummahatuhum, dan juga istri-istrinya adalah ummahatuhum, ya ibu-ibu mereka, ibunya orang-orang yang beriman. Maka dengan kita belajar, meneladani kisah para ibu-ibu kaum mukminin, ya di Ummahatul Mukminin khususnya pada spesial malam hari ini adalah Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka insya Allah kita pun ya belajar dari hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, kita pun akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hidup itu ya Masya Allah penuh dengan teladan, penuh dengan pembelajaran. Dan salah satunya agar kita bisa penuh dengan keberkahan, kita belajar kepada mereka-mereka yang menjadi saksi, menjadi pendamping hidup, bahkan mereka-mereka yang paling dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling dekat dengan Nabi, dan banyak sekali ilmu yang bisa kita gali, yang bisa kita dapatkan di balik ya pintu rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya adalah kelas kita pada malam hari ini. Nah, maka mari bersama-sama yuk kita berdoa agar Allah hadirkan hudannya, hadirkan rahmatnya, hadirkan petunjuk, solusi, Allah bukakan hati kita, mudah untuk kita memahami dan mudah pula untuk mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami sungguh ya Rabb ilmu yang benar-benar memberikan manfaat ya. Wa rizqan thayyiban. Rizki yang benar-benar thayyib ya Rabb, bukan hanya sekedar luas, bukan hanya sekedar banyak, tapi yang menghadirkan yang terbaik keridhaan kepada kami ya Rabb. Salah satunya adalah ilmu yang Engkau hadirkan pada malam hari ini. Wa amalan mutaqabbalan. Jadikanlah hadirnya kami dalam majelis ilmu ini adalah amal soleh yang Kau terima ya Rabb, yang Kau kirimkan malaikat-malaikat pencatat amal kebaikan kepada kami, yang dengan wasilah ini pula menjadikan penyelamat kami saat nanti di hari penimbangan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah sahabat filah, sahabat surga saya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat datang pula ini Bunda Siti Zulaikha ya, Bunda Siti Zulaikha dari Jaten Karanganyar, Masya Allah. Ada Bunda Khafsah dari Purwokerto ya, hadir lillahi taala, Masya Allah. Ada Bunda Nurul ya, Bunda Marlia dari Makassar ya, barakallah sudah hadir pada malam hari ini. Baik sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk inti materi kita pada malam hari ini. Sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sih sejatinya ya Ummu Salamah radhiyallahu anha ini? Ya, Masya Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha itu dinisbatkan namanya, kenapa kok Ummu Salamah? Padahal nama aslinya itu adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Jadi Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun, ya. Tapi kenapa disebut Ummu Salamah? Ini dinisbatkan dari putra beliau, anak beliau yang namanya adalah Salamah, ya, Salamah bin ya, Masya Allah, Salamah bin ya Abu Salamah, gitu ya, Masya Allah. Nah, nanti kita akan bedah siapa sih suami dari Ummu Salamah juga. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha atau Hindun binti Abu Umayyah ini lahirnya beliau kurang lebih di 24 tahun sebelum masa Hijriyah. Ayahnya beliau adalah Abu Umayyah ibnu Al-Mughirah, yang beliau ini dari Bani Makhzum,
yang sangat terkenal. Saking terkenalnya, beliau itu diberi gelar ya, ayahnya Hindun itu diberi gelar yakni Za'adur Rokib ya, Masya Allah. Karena terkenal dengan yang namanya kedermawanannya. Setiap kali ada yang safar, setiap kali ada yang datang, maka Abu Umayyah ini, ayah dari Hindun ini selalu ya menjamin untuk memberikan makanan dalam kebutuhan sehari-hari. Bahkan bukan hanya mereka yang datang, siapapun yang safar bersama dengan Abu Umayyah di masa itu pasti tenang. Kenapa? Sudah dijamin semuanya karena kedermawanan yang luar biasa dari Abu Umayyah ini. Masya Allah. Jadi Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anha ini ternyata lahir dari sosok keluarga yang dermawan, kabilah besar dari Bani Quraisy yang istimewa. Ini dari ayahnya. Lalu siapa ibunya? Ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muthalib. Ternyata masih nyambung nanti ya. Ini ternyata ya buyutnya ternyata menuju sampai kepada kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibu. Ternyata masih ada kerabat juga, ya nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baru dari jalur ibunya, Masya Allah. Lalu siapa suaminya beliau sebelum bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Ummatul Mukminin? Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Salamah yang nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy. Jadi Ummu Salamah ini ternyata dalam perjalanan ya, pernikahannya, bahtera rumah tangganya yang pertama, beliau ini bertemu dengan jodoh yang istimewa justru dari kerabat dekat, yakni putra dari pamannya sendiri, Masya Allah. Nah, Abu Salamah ini atau Abdullah bin Abdul Asad ini termasuk sahabat-sahabat yang asabikuna awal, sahabat-sahabat yang pertama memeluk Islam. Dan orang-orang yang barisan-barisan awal memeluk Islam, sebagaimana kita ketahui, hamba-hamba yang semakin taat, semakin dekat dengan Rabb kita, tentulah ujiannya pun juga sangat dahsyat. Termasuk ujian yang Masya Allah, ya, karena beliau memilih Islam itu, memeluk Islam itu, ujiannya sangat dahsyat. Nah, Abu Salamah ini ya ternyata adalah saudara sepersusuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tepatnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipersusui oleh Suwaibah, salah satu ya budak dari Abu Lahab yang Masya Allah saking bahagianya dulu Abu Lahab itu ketika pertama kali mendengar ada keponakannya lahir, beliau bebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya sendiri. Maka termasuk Abu Salamah ini ternyata adalah saudara sepersusuan. Beliau ini adalah putra dari bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibunya Abu Salamah ini ternyata adalah adiknya dari ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Barwah binti Abdul Muthalib. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata masih ada kerabat yang Masya Allah secara ya terahnya ke atasnya, nasabnya itu ya memang ternyata istimewa juga ya, luar biasa. Nah, sahabat filah, sahabat surga ini disayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi terkait dengan biografinya, lalu bagaimana terkait dengan perjalanan kehidupannya? Dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya Masya Allah, ini dijelaskan bahwa suami dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ini termasuk hamba-hamba yang taat yang istimewa. Beliau pun juga menjalani sebagaimana arahan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk arahan untuk ya para sahabat di masa itu karena posisi di kaum Quraisy itu sudah sangat ya Masya Allah tidak menenangkan bagi yang sudah memeluk agama Islam. Maka Rasulullah pun mulai mengarahkan bagi sahabat-sahabat untuk hijrah. Ya, yang pertama itu adalah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau saat ini ya berarti arahnya nyebrang ya, nyebrang Laut Merah. Kalau dari Mekah berarti menuju ke selatan, kemudian menuju ke barat. Jadi Habasyah itu kalau di masa itu dipimpin oleh Raja Najasyi. Habasyah itu berarti Al-Habsyi, berarti di daerah Ethiopia atau istilahnya masuknya saat ini Afrika, teman-teman. Nah, Masya Allah. Nah, saat diizinkan berhijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya, maka ada satu riwayat dalam kitab Sirah Nabawiyah ini bahwa Ummu Salamah berkata, ketika kami sampai di Habasyah, itu penduduknya itu Masya Allah, memperlakukan kami dengan sangat baik. Padahal di Habasyah itu mayoritas adalah kaum Nasrani. Nah, kami aman berada di atas agama kami. Kami tidak mendapat gangguan saat beribadah kepada Allah. Sampai suatu saat
ya berita ini sampai kepada kaum Quraisy, mereka mengirim hadiah kepada An-Najasyi, ya, ini rajanya Habasyah di masa itu, mereka bawakan kulit hewan yang banyak, Masya Allah. Jadi dalam beberapa kitab Sirah Nabawiyah disebutkan, ada utusan dari kaum Quraisy yang ketika melihat kenapa nih kok banyak orang-orang Muslim hijrah ke Habasyah bahkan dilindungi. Kemudian ya berangkatlah utusan dari kaum Quraisy untuk bermaksud membujuk kepada Raja Najasyi untuk menarik kembali, membawa pulang orang-orang Islam yang sudah ya hijrah ke Habasyah untuk dibawa balik lagi ke Quraisy, ya, ke bangsa Quraisy, ke Mekah kembali. Dan saat itu ternyata Raja Najasyi melindungi kaum muslimin setelah dibacakan surah Maryam. Beliau menangisnya luar biasa. Ternyata Islam itu lebih mengenal ibunya Nabi Isa alaihissalam sebagai sosok Tuhan yang sangat dimuliakan oleh kaum Nasrani di Raja Najasyi. Jadi ini sangat erat kaitannya yang luar biasa. Nah, saat di Habasyah inilah Ummu Salamah dan juga ya bersama dengan suaminya beliau dikaruniai keturunan yang disebut dengan namanya tadi ya, namanya adalah Salamah. Maka ibunya disebut Ummu Salamah, ayahnya disebut Abu ya, Salamah. Jadi beliau merawat anak ini dengan harapan bisa lebih tenang di tanah perantauan, di tanah hijrah. Tapi sebagaimana dengan kaum muslimin, ya tentu ketika tidak berjumpa dengan Rasulullah muncul kerinduan, muncul juga rasa rindu dengan keluarga, karib kerabat di Mekah. Maka tibalah satu masa di mana beliau kembali ke Mekah. Ya, Masya Allah. Nah, ketika kembali di Mekah, inilah muncul mulai ujian-ujian yang sangat istimewa. Kalau di Habasyah tadi, alhamdulillah aman, nyaman, tenang, begitu ya. Tapi kemudian di sepanjang perjalanannya, ada kisah haru yang luar biasa dari perjalanan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa itu? Yang pertama, diuji oleh Allah, beliau dipisahkan dengan suaminya. Ketika Ummu Salamah, ya, kemudian putranya Salamah itu sendiri, kemudian Abu Salamah, ya, dan juga beliau punya anak yang lain, ada namanya Zainab, ya, dan lain sebagainya. Suatu hari tibalah ya arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mulai berbondong-bondong para sahabat hijrah ke Madinah karena Mekah saat itu sudah mulai kondisi sangat tidak kondusif, sangat tidak nyaman sekali. Maka saat itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha sendiri. Saat suamiku, maksudnya adalah Abu Salamah, hendak hijrah ke Madinah, ia sudah menyiapkan unta untuk dinaiki oleh Ummu Salamah bersama dengan putranya, yakni si Salamah. Tiba-tiba saat dia itu mau berangkat, tiba-tiba dicegat oleh keluarga dari Ummu Salamah, dari sekelompok laki-laki dari Bani Al-Mughirah. Tiba-tiba mencegat, yang mendekati, lalu berkata kepada Abu Salamah, kepada suaminya, tentang dirimu, kami itu sudah benar-benar sudah menyerah. Lalu bagaimana dengan istrimu ini? Maksudnya Ummu Salamah ini. Apakah kamu pikir kamu akan membiarkannya pergi begitu saja bersamamu? Akhirnya Ummu Salamah dan putranya ini ditahan oleh keluarga besar Bani Al-Mughirah. Jadi dipaksa untuk ya Masya Allah ditahan posisi dirinya dengan putranya, dipisahkan dengan suaminya. Sementara suaminya sudah mulai berontak, tapi mengingat bahwa keselamatan nyawa istrinya itu lebih penting. Maka Abu Salamah melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah dan meninggalkan Ummu Salamah bersama dengan putranya. Dan ya Masya Allah, Ummu Salamah pun melanjutkan kisahnya. Mereka melepaskan tali kekang unta dari tangan suamiku. Mereka merebutnya darinya. Dan akhirnya Ummu Salamah dan putranya pun ya tertahan. Tidak bisa ikut bersama dengan kabilah untuk hijrah ke Madinah. Setelah itu ternyata tidak sampai selesai di sana, teman-teman. Ternyata masih ada ujian lagi yang sangat dahsyat. Apa itu? Setelah mengetahui kejadian ini, gantian keluarga dari suami. Ya, karena tadi kan Abdullah bin Abdul Asad, keluarga dari Bani Abdul Asad ini tiba-tiba mendengar berita ini, beliau tidak terima. Ya, maka kelompok dari keluarga suami ini langsung datang. Tidak, demi Allah, kami tidak akan ya membiarkan anak kami karena nasab itu dari jalur ayah. Maka Salamah itu adalah haknya si Abu Salamah. Itu harusnya ya berada di sisi bapaknya, bukan berada di sisi ibunya. Oleh karena kalian telah memisahkan ibunya dari saudara kami, maksudnya dengan Abu Salamah tadi yang hijrah tadi, maka anaknya pun direbut oleh keluarga dari suaminya. Ya, Masya Allah.
hingga benar-benar mereka berebutan dengan ya Ummu Salamah sampai ya melepaskan ya Masya Allah tarikan tangan Ummu Salamah dengan putranya ini dengan Salamah ini sampai terlepas. Maka Bani Abdul Asad pun membawa anak ini pergi. Ya, Masya Allah. Sementara Ummu Salamah ditarik oleh keluarga ya keluarga dari Bani Al-Mughirah, keluarganya Ummu Salamah. Sementara suaminya pergi ke Madinah, anaknya pun ya justru dibawa oleh keluarga Bani Abdul Asad sehingga harus terpisah dari anak dan juga dari suaminya. Masya Allah. Dan Masya Allah sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika beliau terpisah dari suaminya, yakni Abu Salamah, dan anaknya, yakni Salamah, itu selama 1 tahun. Beliau setiap hari itu, setiap pagi hari, itu berjalan ya menuju kota Mekah dengan derai air mata, beliau menangis ya. Beliau ya kangen dengan suaminya, kangen dengan anaknya. Sampai tibalah satu masa, setelah kurang lebih 1 tahun, ada yang menyebutkannya 1,5 tahun, teman-teman. Ada salah seorang laki-laki dari keluarga istri dari keluarga Ummu Salamah sendiri ya dari putra pamannya beliau yang melihat keadaan yang seperti itu tuh tidak tega sampai muncul ya Allah lembutkan hati muncul rasa iba maka ia mendatangi keluarga besar Bani Al-Mughirah ya kemudian bertanya apakah kalian tak membiarkan saja Ummu Salamah ini pergi kalian telah pisahkan ia dengan suami dan anaknya maka kemudian dengan kalimat itu ternyata Allah lembutkan para keluarga Bani Al-Mughirah akhirnya setuju. Kemudian ya susulah suamimu jika kamu ingin menginginkannya. Dilepaskanlah Ummu Salamah ini untuk ya bisa menyusul suaminya hijrah ke Madinah. Nah, ketika Ummu Salamah mendapatkan satu titik mulai dapatkan cahaya yang istimewa ini, saat itu Bani Sa'ad, keluarga Abu Salamah yang Masya Allah ya, keluarga suami yang menahan putranya itu, tiba-tiba melepaskan kepangkuannya. Dilepaskan, Masya Allah. Mulai muncul lagi ya oksigen baru, muncul cahaya baru setelah tadi merasakan setahun setengah, ya kurang lebih 1 tahun merasakan derita yang luar biasa, persoalan yang sangat dahsyat, kemudian Allah mulai bukakan cahaya yang istimewa. Nah, disebutkan ya dalam berbagai rangkaian kitab Sirah Nabawiyah ketika beliau ini mulai mau naik unta menggendong anaknya ya beliau hanya berdua mereka mau berangkat menuju ke Madinah ingin menyusul suaminya saat itu benar-benar tidak ada orang yang berani untuk mau mendampingi menemuinya sampai akhirnya beliau bertemu dengan seseorang ya Masya Allah yang bernama Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah di daerah Tanaim. Nah, beliau ini adalah keluarga dari Bani Abdul Dar dan dia bertanya, mau kemana hai putri Abu Umayyah? Maka Ummu Salamah menjawab, aku hendak ke Madinah, ingin berjumpa dengan suamiku. Lalu Utsman bin Tolhah bertanya, apakah ada orang yang menemanimu? Maka Ummu Salamah pun menjawab dengan penuh ya dari hatinya beliau berkata, Wallahi demi Allah tidak ada. Hanya Allah dan putraku ini yang menyertaiku. Masya Allah. Maka dengan kalimat ini pun mengetuk hati Utsman bin Talhah yang akhirnya beliau pun ya Masya Allah berkata, demi Allah, engkau pun tak pantas dibiarkan sendiri. Maka Utsman bin Talhah pun menghantarkannya sampai tiba di Madinah. Dan Alhamdulillah teman-teman, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah beliau itu berada di Madinah, muncullah kebahagiaan dengan rumah tangga yang istimewa. Namun pada tahun 2 Hijriah, ya, 2 Hijriah di Madinah, setelah 2 tahun hijrah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk mencegat kabilahnya Abu Sufyan. Dan inilah yang menjadi pemantik salah satu ada peristiwa besar yang istimewa, yakni Perang Badar yang sangat masyhur sekali. Ya. Nah, Abu Salamah inilah salah satu yang ikut pula menjalankan ya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegat ya kafilah tersebut dan tentu akhirnya Abu Salamah ini pula lah yang akhirnya juga ikut ya dalam menjadi mujahid dalam perang Badar dan dalam perang itu alhamdulillah meraih kemenangan yang istimewa tapi dalam perang Badar ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam Asad Al-Ghobah di juz 3 halaman 190 disebutkan beliau itu luka dari perang Badar itu awalnya sempat sembuh tapi kemudian kambuh lagi hingga menyebabkan beliau wafat pada Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan dengan versi yang lain
bahwa beliau wafat ini setelah perang Uhud, karena perang Uhud itu setelah perang Badar itu terjadi ya 1 tahun setelah perang Badar kan. Jadi perang Badar itu 2 Hijriah, perang Uhud itu 3 Hijriah. Setelah perang Uhud lah beliau ya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah hadirkan ujian lagi kepada Ummu Salamah terkait dengan kepergian suami tercintanya. Nah, kalau kita di posisi ini seperti apa, teman-teman? Dengan ujian yang ya terus bertubi-tubi luar biasa, dibalik dengan keimanan kita, keyakinan kita untuk semakin taat kepada Allah dan Rasul. Nah, dalam ujian wafatnya Abu Salamah ini, ada satu ilmu yang luar biasa yang bisa kita pelajari, kita bisa ambil hikmah, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari apa yang didapatkan, diajarkan oleh suami dari Ummu Salamah, jadi Abu Salamah, dan juga yang dipraktekkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha itu sendiri. Jadi sahabat filah, disebutkan, pada suatu hari, Abu Salamah itu menemuiku. Jadi suaminya Ummu Salamah itu datang menemui istrinya. Ia baru saja berjumpa dengan Rasulullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berkata, yang membuat aku tuh sangat sekali bahagia. Ya, apa itu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun. Tidaklah seorang muslim itu, ya, ketika dia itu ditimpa suatu musibah, fayastarji'a minda musibatihi, maka dia beristirja, ya, dia itu ya beristirja inda musibatihi, ya, jadi mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dari musibahnya itu. Tsumma yaqulu, kemudian ditambah apa itu, sebuah doa yang istimewa yang menghadirkan keajaiban kepada ummahatul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni tambah Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku ini, wahluf li khairam minha, dan gantikanlah ya dari musibah ini dengan yang lebih baik darinya, illa fa'ila dzalika bihi, kecuali Allah akan mengabulkannya. Masya Allah. Dari ajaran yang disampaikan oleh suaminya ini, maka ketika Ummu Salamah menghafalkannya, dan terjadilah di tahun ketiga Hijriah suaminya ini wafat dijemput oleh Allah, beliau praktekkan. Beliau beristija, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kemudian dilanjutkan. Ya, doanya apa tadi? Masih ingat? Allahumma, ya, Masya Allah. Ya Allah, ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku ini. Wahluf li khairam minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik dari. Setelah itu, karena tadi menghafal, kemudian dipraktekkan, diamalkan gitu kan. Setelah itu baru merenung beliau. Ya Allah, ucapan kanku tadi ya berkata, gantikanlah dengan apa yang lebih baik. Memang ada untukku yang lebih baik daripada suaminya, yakni Abu Salamah. Nah, nanti kita akan bedah nih setelah ini. Tapi keajaiban hadir setelah ini, teman-teman. Ya, setelah Abu Salamah tadi wafat, dan beliau juga praktekkan tadi ya, berdoa di saat dikasih musibah, beliau praktekkan doa tadi dan Allah kabulkan, ya Masya Allah. Proses pengabulannya itu Masya Allah dengan penuh keajaiban. Setelah masa iddah Ummu Salamah ya selesai, beliau itu dipinang oleh yang pertama sahabat pilihan, yakni Abu Bakar Asy-Siddiq. Tapi beliau menolaknya. Lalu kemudian datanglah sahabat lagi, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ya Masya Allah, ia masih menolaknya lagi. Maka kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepadanya. Saat itu Ummu Salamah itu ya sedang menyamak kulit. Jadi kulit itu dikeringkan, dibersihkan ya dari darah dan lain-lain agar kulit ini bisa digunakan. Nah, kucuci tanganku dan kuizinkan Rasulullah itu masuk. Aku pun membentangkan alas duduk dari kulit yang berisi serat. Beliau pun duduk di atasnya, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminangku untuk dirinya. Setelah beliau selesai bicara, aku pun berkata, ya Rasulullah, siapa aku ini untuk tidak menerima engkau ya Rasulullah? Tapi aku ini seorang wanita yang sangat pencemburu ya Rasulullah. Aku khawatir jika nanti engkau melihat diriku sesuatu yang menyebabkan justru aku akan diadab oleh Allah. Perhatikan adabnya luar biasa. Dan aku ini ya Rasulullah, wanita yang sudah berusia dan memiliki anak-anak. Ya. Ini bentuk ketawaduan, bentuk taklim yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun menanggapi. Ini yang menjadikan salah satu keistimewaan Ummu Salamah yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Apa itu? Yang kau sebut sebagai kecemburuan.
Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Masya Allah. Dan benar, Allah angkat ya rasa cemburunya Ummu Salamah ini dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang umurmu, apa jawab Nabi? Aku pun telah berumur sebagaimana engkau. Dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu juga anak-anakku. Masya Allah. Maka Ummu Salamah pun menjawab, baik, aku pun terima lamaran engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, ia pun mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Perhatikan doa tadi. Ini yang perlu kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya persoalan, inna lillahi wa inna ilaihi roji. Ditambahkan lagi dengan doa. Ya, doanya, ya Allah, ya, sungguh-sungguh kita praktekkan ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairam minha. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik ya, daripada musibah tadi. Ya, insya Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Maka Allah pun akan jadikan ya, suatu yang istimewa lebih indah lagi. Ibaratnya ya menjadikan kalau tadi musibah itu bungkus permen, kita akan dapatkan permen yang nikmat, yang manis setelah. Dan akhirnya setelah setuju tadi, putranya langsung ya, yang Salamah ini menjadi wakil baginya. Menjadi wakil bagi Ummu Salamah, dan akad pernikahan itu disaksikan oleh para sahabat, dan maharnya pun istimewa. Maharnya sama seperti mahar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada karpet tebalnya, ada kasur yang diisi serat, ya, dan ada penggilingan ya untuk menggiling gandum. Dan Nabi tinggal bersama dengan Ummu Salamah ini di tahun ke-4 Hijriah. Jadi wafatnya suami tadi kan 3 Hijriah. Setelah selesai masa iddah, maka beliau ya menikah dengan Rasulullah di tahun ke-4 Hijriah. Kalau tadi percakapan tadi itu kita nukilkan ya, itu kita mohon maaf ya, kita nukilkan dari Ibnu Katsir ya, Sirah Nabawiyah juz 3 halaman 175. Adapun pernikahan ini yakni dalam kitab Azwaj An-Nabi yang ditulis oleh Ibnu Zibalah di halaman 64. Nah, kita lanjutkan nih sahabat filah. Apa saja sih sebenarnya keistimewaan Ummu Salamah di hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Nah, kenapa beliau ini ada posisi yang sangat mulia, posisi yang sangat istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sebagaimana tadi kita pelajari ya, teman-teman. Dia awalnya memiliki rasa cemburu yang luar biasa, tapi dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah angkat cemburu, Allah hilangkan rasa cemburunya. Ini menjadikan salah satu sosok istri yang istimewa. Yang kedua, ia adalah salah seorang istri Nabi yang sangat parasnya itu sangat cantik sekali. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah pun memujinya. Karena banyak sekali orang Quraisy ya, orang-orang para muhajirin, kaum Quraisy yang sudah hijrah ke Madinah, itu ya berkata kepada Sayyidah Aisyah bahwa parasnya Ummu Salamah itu Masya Allah ya, cantiknya luar biasa. Kemudian Sayyidah Aisyah memastikan sendiri, ternyata lebih cantik dari apa yang dibicarakan orang-orang. Ini pujian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terhadap Ummu Salamah. Bahkan Ummu Salamah itu memiliki kedudukan istimewa di sini Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh putri beliau, putri Ummu Salamah, yakni Zainab, putri binti ya, Zainab putri Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi Ummu Salamah, kemudian seperti biasanya Rasulullah itu kan punya cucu kesayangan ya, si kembar, ya ini Hasan dan Husain, itu di kanan dan juga di kiri. Sementara di depannya beliau itu ada Sayyidah Fatimah, putri tercinta yang beliau dapatkan dari pernikahan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, semoga Allah merahmati, memberkahi kalian, wahai ahlul baitku. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji, lagi maha mulia. Lalu kemudian Ummu Salamah yang di samping itu, ya Masya Allah, itu bertanya, ya, ketika Ummu Salamah ini kemudian meneteskan air mata, ya menangis, ya. Kemudian Ummu Salamah ini menjawab, e, apakah engkau itu mengkhususkan hanya mereka, ya, dan engkau meninggalkan aku dan putriku, maksudnya tadi si Zainab dan. Jadi ketika Rasulullah itu melihat kenapa ini kok tiba-tiba ya Ummu Salamah ini menangis. Rasulullah bertanya, apa yang buatmu menangis? Maka Ummu Salamah pun menjelaskan,
apakah engkau ya Nabi mengkhususkan doa tadi hanya untuk ahlul bait itu, hanya untuk Hasan Husain dan untuk Sayyidah Fatimah saja? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang menjawab. Ini diriwayatkan oleh Imam atau Broni. Engkau dan putrimu juga termasuk ahlul baitku. Masya Allah. Ya, jadi posisi Ummu Salamah, posisi putrinya Zainab itu pun juga termasuk ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan lagi adalah beliau itu diutamakan sebelum istri-istri yang lain itu ya sebagaimana dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa merupakan kebiasaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila setelah sholat asar itu usai, beliau mengunjungi istri-istrinya dan salah satunya ya, itu selalu satu persatu dimulai dari siapa? Ummu Salamah. Kemudian ya Masya Allah pada istri-istrinya dan beliau tutup dengan mengunjungiku yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ada makam yang istimewa ya. Dan Rasulullah memuliakan Ummu Salamah dan suka memberinya hadiah. Bahkan saat menikahi Ummu Salamah, Nabi itu pernah berkata, sungguh aku memberi ya, Raja An-Najasyi di Habasyah tadi suatu perhiasan dan sejumlah misi. Tapi sekarang An-Najasyi, Raja Habasyah itu telah wafat. Dan aku melihat, ya maksudnya ini melihat pandangan ke depan. Aku melihat hadiah tersebut akan kembali ke pemilikannya kepadaku. Seandainya hadiah itu kembali padaku, aku akan berikan kepadamu. Ini kalimat yang diucapkan Nabi kepada Ummu Salamah. Dan apa yang diucapkan Rasul ternyata benar terjadi. Dalam hadis Said Ahmad ini disebutkan, beliau memberi masing-masing istri beliau satu okyah misik. Setelah tadi, ya benar-benar hadiah itu kembali kepada Rasulullah. Dan setelah dibagikan kepada istri beliau satu ukiah misik, memberi Ummu Salamah sisa dari semuanya masih ditambahkan lagi perhiasan. Masya Allah. Jadi Rasulullah memuliakan Ummu Salamah dan memberinya tambahan lagi hadiah yang luar biasa. Nah, ada keistimewaan-keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah kecerdasan beliau yang luar biasa. Kalau sebelumnya Sayyidah Aisyah pernah berbangga diri bahwa Rasulullah itu pernah mendapatkan ya firman Allah wahyu langsung ketika di rumah ya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata Ummu Salamah pun juga mendapatkan ya menjadi salah satu wasilah turunnya firman Allah yang luar biasa. Ini beliau ini juga menjadi sebab langsung turunnya ayat Al-Qur'an. Ya Masya Allah. Di Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, laki-laki itu kan turut serta dalam jihad, dalam berperang. Sementara kami wanita tidak. Kami disifati sebagai warisan. Ya. Dengan pernyataan ini, Allah menurunkan firman-Nya. Quran surah An-Nisa ayat 32 dan juga ya Quran surah Al-Ahzab ya. Turunlah Quran surah Al-Ahzab. Dan beliau ya Masya Allah. Yang pertama seorang mujahidah, seorang perempuan yang hijrah ke Madinah. Maka Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, berkaitan dengan hijrah, kami belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Allah menyebutkan sedikit pun tentang perempuan. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, Quran Surah Al-Imran ayat 195. Masya Allah. Maka Allah memperkenankan permohonannya dengan apa? Firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 195, yang membahas tentang, ya Masya Allah, mujahid itu, ya ada juga yang perempuan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan porsi. Dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada peristiwa yang luar biasa ya teman-teman. Mungkin bagi yang pernah menyimak secara runtut perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tadi ada perang Uhud itu ya di tahun ketiga Hijriyah, tahun 4 Hijriyah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Kemudian di tahun kelima Hijriyah itu ada perang ya Al-Ahzab ya seingat saya atau perang Khandaq. Maka di tahun ke-6 Hijriyah adalah perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beserta dengan rombongan hendak melakukan umroh. Lebih dari 1.400 ya, sahabat ingin melakukan umroh. Sudah berangkat ke Mekah, PD. Kenapa? Karena sebelumnya dalam perang Ahzab, perang Khandaq itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menang. Dalam posisi itu, ternyata ditolak untuk masuk ke Mekah. Padahal semuanya sudah pakai pakaian ihram. Sudah mulai siap ngambil mikot. Tapi ternyata ada perjanjian Hudaybiyah yang mana para sahabat itu menganggap perjanjian ini tidak adil. Perjanjian ini justru melemahkan kaum muslimin. Nah, di saat perjanjian Hudaybiyah ini salah satu isinya adalah kaum muslimin di Madinah wajib untuk melepaskan tahanan kaum-kaum Quraisy. Tapi orang Quraisy tidak punya kewajiban untuk melepaskan tahanan dari kaum muslimin.
dan juga tidak diperbolehkan untuk menjalankan haji saat itu, ya, bukan bukan umroh tapi mau haji karena saat itu masa Idul Adha. Nah, karena ada penolakan ini dan Nabi setuju dengan perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ya kum, ya berdirilah kalian dan sembelilah hewan kurban kalian. Setelah itu gundulah kepala kalian. Ini maksudnya masa di Idul Adha sebagai pengganti dari ibadah haji yang tidak jadi dijalankan. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ini, kum, ya berdirilah, kemudian sembelilah. Gak ada sahabat pun yang taat, yang langsung mau menjalankan perintah Nabi. Ya semuanya hanya diem saja. Sampai Nabi itu mengulangi perintah itu sampai 3 kali. Bayangin teman-teman. Seorang Nabi sudah berkata sampai 3 kali, ternyata para sahabat hanya diem saja. Ya tidak ada yang menjalankan. Para sahabat berharap semoga nanti turun wahyu, turun firman Allah yang terkait dengan yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah ini, gitulah. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda, bertemu dengan Ummu Salamah. Ya, diceritakanlah tadi, ternyata Ummu Salamah memberikan ide, memberikan gagasan yang luar biasa. Beliau mengarahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk langsung, ya, wahai Nabi Allah, kalau engkau mau, keluarlah tanpa bicara, tanpa sedikit pun bicara. Maksudnya langsung menunjukkan dengan bil hikmah, ya, tidak mau itu hasanah, tapi dengan memberikan hikmah, contoh langsung, ya, kepada para sahabat. Engkau diem saja, engkau langsung, ya, sembelih hewannya engkau ya Nabi, kemudian panggil tukang cukur engkau ya Nabi, cukurlah rambutannya. Nabi pun langsung apa? Menjalankan tadi. Keluar tanpa bicara, langsung menyembelih, langsung mencukur. Ya, Masya Allah. Maka ketika melihat itu, para sahabat pun akhirnya ikut berdiri dan ikut menyembelih hewan mereka masing-masing. Ya, Masya Allah. Sibuk melakukannya apa yang demikian. Ini juga disebutkan dalam, ya, sirah Nabawiyah yang ditulis, ya, musannifnya adalah Ibnu Katsir di juz ketiga halaman 334. Ini kenapa? Karena salah satu ide gagasan yang luar biasa yang diutarakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Masya Allah. Dan beliau ini ketika beliau wafat meninggalkan banyak sekali, ya, ilmu kepada kita semuanya. Salah satunya beliau meriwayatkan 380 hadis. Lebih banyaknya riwayat-riwayat tentang apa? Bimbingan, pendidikan untuk kaum muslimah, termasuk, ya, ketika berpuasa, ketika berhubungan dengan suami, ya, Masya Allah, batasan-batasan secara ilmu fikih, ya. Maka ini juga menyambung sanadnya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Masya Allah. Dan beliau ini wafatnya itu di tahun 61 Hijriah. Ada beberapa riwayat yang berbeda-beda terkait usia beliau ketika wafat. Tapi beliaulah salah satu istri Nabi yang paling akhir masa hidupnya, yang paling panjang usianya. Beliau ini sampai wafat itu di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jadi beliau itu detik-detik, ya, hari-hari sebelum beliau wafat itu beliau mendapatkan kabar di mana cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Husain, ya, ada yang sampai harus dipenggal dan beliau sampai pingsan. Setelah itu beliau kurang sehat sampai akhirnya beliau, ya, Masya Allah. Ada yang menyebutkan di usia 90 tahun, ada yang menyebutkan 84 tahun, beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah kisah Ummahatul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, pada sesi setelah ini kita akan buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Ya, semoga Allah berikan ilmu, Allah bukakan hati kita untuk bisa meneladani dan mengambil hikmah, ibrah pelajaran yang luar biasa dari kisah-kisah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab, acara ini, ya, kembali lagi ini adalah kajian One Week One Juice Kriya Aulia yang disupport penuh oleh, ya, majelis One Week One Juice Kriya Aulia. Dan bagi sahabat-sahabat filah, ya, yang muslimah yang ingin juga bergabung, ya, boleh silahkan nanti juga bisa berkomunikasi dengan nomor yang ada di flyer, ya. Ini nomornya Bunda Nila, ini ketua langsung dari OWOJ, ya, One Week One Juice Kriya Aulia. Bisa untuk saling bersinergi bersama-sama untuk lebih dekat dengan kalamullah, dengan Al-Quran, dengan Asyifa, dengan Tibyan Alikulli Syai', dengan petunjuk atas segala sesuatu, yakni Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, yang menjadi imam penuntun, ya, kehidupan kita,
untuk semakin dekat dengan keajaiban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, silakan ketika di kolom chatnya mungkin ada yang ingin bertanya, yuk kita diskusikan bersama-sama. Dari kisah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, spesial series pada malam hari ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat villa, sahabat surga ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu pertanyaan ya yang luar biasanya. Insya Allah. Jika ada yang ingin bertanya juga boleh, kalau mau menyalakan mikrofon ya atau menyalakan videonya boleh. Kita tunggu ya partisipasi aktifnya. Belum ada atau cukup? Jika cukup tidak apa-apa, kita akan lanjut di sesi doa bersama-sama ya. Kita tunggu dulu. Oh iya, ini Bunda Siti Zulaikah ya. Terima kasih. Bunda Nila ya. Jazakumullah khair. Ya, Masya Allah. Amin. Bayakum. Cukup? Sepertinya ya. Belum ada nih ya. Masya Allah. Baik. Nanti sahabat-sahabat filah, kita akan sediakan untuk link khusus untuk bisa menyimak ulang terkait dengan majelis ilmu kita pada malam hari. Semoga Allah ridhai, Allah mudahkan. Kita bisa terus mengecas ilmu Allah yang sangat luar biasa. Ya, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita berdoa. Semoga Allah ijabah hajat-hajat kita dengan doa ini, yang mana doa itu adalah senjatanya bagi hamba-hamba yang beriman. Doa itu adalah inti ibadah. Maka dengan doa ini, yuk kita hadirkan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita untuk sungguh-sungguh mintakan segala hajat-hajat kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tegaskan bahwa mintalah kalian kepada Allah apapun, bahkan termasuk hal yang kecil sekali itu, termasuk garam di dapur yang habis, terkait dengan tali sendal yang putus, ya Masya Allah. Itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus kita berdoa kepada Allah. Karena doa itulah inti bahwa kita masih benar-benar terhubung dengan rahmatnya Allah. Kita benar-benar memposisikan diri kita sebenar-benarnya hamba, ya, menjadikan benar-benar kita sebagai hamba yang terus merasakan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, semoga segala hajat-hajat sahabat filah semuanya, segala doa-doa yang dimunajatkan, yang dilazimkan, didawamkan, yang dinanti-nantikan, diimpikan oleh semua sahabat filah yang hadir pada malam hari ini, ala kuliniyah solihah, lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, dengan doa yang kau ijabah kepada kekasihmu Nabi Musa alaihissalam, maka ijabahkanlah pula hajat-hajat kami. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji hanya untuk Engkau ya Rabb. Wa ilaikal mustaqah. Hanya kepadamu lah kami ini mengadu. Hanya kepadamu lah kami ini bergantung. Hanya kepadamu lah kami ini mohon pertolongan ya Rabb. Wa antal musta'anu ya Rabb. Sungguh hanya kepadamu lah kami ini mohon pertolongan ya Rabb. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya kami ini sungguh-sungguh bisa meninggalkan maksiat. Tiada kekuatan kami ini sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kecuali atas izin-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk terus ingat kepadamu ya Rabb, terus dekat kepadamu ya Rabb. Mudah bersyukur atas segala qada-qadarmu ya Rabb. Dan mudahkanlah kami untuk memperbaiki amal-amal ibadah kami. Allahumma yassir lana wa la tu'assir.
Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqabbal ma'adziratina. Allahumma arhamna, ya Allah, kasihilah kami, sayangilah kami, ya Rabb. Wajburna, cukupkanlah segala kekurangan kami, ya Rabb. Sungguh, khilaf kami banyak, kesalahan kami banyak, ya Rabb. Bahkan kami kerap kali terombang-ambing dengan godaan di luar sana, ya Rabb. Tapi izinkanlah kami untuk terus bersibuk, untuk terus menghadu, untuk terus bergantung hanya kepadamu, ya Rabb. Perbaikilah apa-apa yang belum baik dalam diri ini, ya warfa'na, ya Allah, angkatlah derajat kami di sisimu, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan para kekasih-kekasihmu, ya Rabb. Jadikanlah kami ini termasuk hamba-hamba yang kau kumpulkan di barisan hamba-hamba yang kau sayangi, hamba-hamba yang kau cintai. Warzukna, ya Allah, berikanlah kami rezekimu, lunaskanlah amanah-amanah kami, lepaskanlah kami dari jeratan ribahu, ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami sakinah, jadikanlah anak-anak kami solih-solihah, ya Rabb. Jadikanlah dzurriyyah kami, penerus kami nanti, hamba-hambamu yang termasuk solih-solihah, yang dengan wasilahnya menjadikan salah satu penyelamat kami saat kami nanti sudah terbujur kaku di dalam tanah. Saat kami sudah tidak ada lagi amalan yang bisa kami andalkan saat di hari penimbangan. Wahdina, ya Allah, berikanlah kami petunjukmu, solusi dari segala persoalan yang sedang kami hadapi ini. Wa'afina wa'afuanna, sehatkanlah kami, maafkanlah kami. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, kami baru saja ya Rabb belajar terkait dengan teladan yang kau hadirkan dari makhlukmu yang mulia, yakni istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Izinkanlah kami untuk bisa terus berlapang hati, berlapang dada menghadapi segala ujian, segala bentuk persoalan yang tidak ringan di hati kami. Ya Rabb. Izinkanlah kami untuk bisa mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang baru saja kami hadapi ini, baru kami pelajari ini, ya Rabb. Kami terus mengucapkan dalam kondisi apapun menyadari, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu ini hanyalah milik Engkau, ya Rabb. Dan hanya kepadamu lah semua ini akan kembali, ya Rabb. Dan kami teruskan dengan Allah ma'ajurni fi musibati. Ya Allah, jadikanlah kami ini benar-benar ridho, ikhlas, melepaskan segala ujian ini. Yang pasti tentunya Engkau akan balas dengan pahala yang istimewa dari musibah ini. Dan Engkau akan gantikan dengan sesuatu yang lebih indah setelahnya, ya Allah. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa atik bihi lisanina wasrah bi sadrina wastamil bihi jasadina bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau yang Maha mengijabah doa-doa kami dan Engkau yang Maha mendengar. Engkau yang Maha mengetahui, bahkan termasuk pada semut yang sangat gelap, sangat hitam, di balik batu yang sangat hitam di malam hari dalam kegelapan. Maka Engkau pun juga mengetahui apa yang ada di hati kami. Maka ijabahkanlah setiap doa ini, ya Allah. Ijabahkanlah karena Engkau yang Maha mengijabah. Dan Engkau Maha pemalu apabila ada hamba-hambamu yang telah bermunajat, mengangkat kedua tangannya tapi pulang dengan tangan hamba. Maka ijabahkanlah setiap doa ini, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka, ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat Fillah. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi. Ya. Kajian ini adalah kajian WOJ Gria Aulia, ya, One Big One Juice Gria Aulia. Bagi sahabat-sahabat muslimah yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa konfirmasi kepada admin, bisa kepada Bunda Nila Prada langsung, ataupun juga kepada istri saya, ya, Fani, untuk nanti bisa digabungkan untuk teman-teman bisa belajar bareng-bareng, bisa hataman Al-Quran bareng-bareng, ya, baik itu offline maupun online.
yang mungkin dari luar daerah bisa ikut secara online gitu ya, termasuk kajian juga seperti ini. Dan alhamdulillah ya, dalam beberapa waktu ke depan di Magnet Rezeki ada beberapa agenda. Salah satunya adalah di 30 November itu ada kegiatan yakni nobar ya, film Mengejar Restu. Dan di 7 sampai dengan 6 sampai dengan 7 Desember, insya Allah kita akan adakan lagi seminar hybrid Magnet Rezeki yang ada di Solo dan juga THMR ya, Training Hybrid Magnet Rezeki. Bagi teman-teman yang belum bergabung ataupun yang ingin mericas ataupun mengajak saudara, kerabat, keluarga terkasih yang dikenalkan, silahkan ya dikabari karena ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Dan bagi yang ingin benar-benar memperdalam berjumpa langsung dengan Ustaz Nasrullah 2 hari 1 malam, insya Allah akan ada camp Magnet Rezeki ya di Hotel Platinum Jakarta itu di pertengahan bulan Desember. Nanti info lebih lanjutnya bisa confirm dengan panitia atau dengan admin ya yang memberikan link Zoom pada malam hari ini. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Villa semuanya. Saya doakan Allah ijabah hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan setiap perjalanan kita terasa lapang, terasa ringan di hati, sampai kita nanti benar-benar di zona mutmainnah. Hamba-hamba yang disuruh oleh Allah untuk, ya Masya Allah, masuk ke dalam surga dalam keadaan seistimewa-istimewanya, dalam keadaan yang terbaik. Ya amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Selamat beristirahat. Selamat ya Masya Allah mengamalkan ilmu yang baru saja dipelajari dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Pilah semuanya. Mohon undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.